Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Prameswari, nomor absen 16 dari 11 MIPA 3, SMA Negeri 71 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Lalu setelahnya saya akan mempresentasikan 5 soal saya, yaitu adalah 2 laporan membaca, 2 tugas individualis menulis, dan yang terakhir perbandingan 2 buku tersebut. Selamat menikmati. 1. Saya akan menjelaskan pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah sebuah buku yang isinya bersifat imajinatif dan dibuat berdasarkan imajinasi dan hayalan sang penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah sebuah buku yang dibuat berdasarkan kejadian, peristiwa, dan fakta yang ada. 2. Beberapa perbedaan dari buku fiksi dan buku non-fiksi. 1. Buku fiksi dibuat berdasarkan imajinasi sang penulis, sedangkan buku non-fiksi dibuat berdasarkan fakta dan peristiwa yang ada. 2. Buku fiksi menggunakan bahasa kiasan, sedangkan buku non-fiksi menggunakan bahasa baku, formal, maupun resmi. 3. Buku fiksi biasanya banyak terkandung majas, kiasan, maupun diksi, sedangkan buku non-fiksi biasanya bersifat aktual dan faktual. Laporan membaca 1. Berjuta Rasanya oleh Terelie. Judul buku Berjuta Rasanya, penulis Terelie. Penerbit Mahaka Publishing, tahun terbit 2012 dan jumlah halamannya 205 halaman. Berikut adalah ringkasan dari buku tersebut. Cerpen atau cerita pendek adalah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang, seperti novela ataupun novel. Buku ini berisikan kumpulan dari beberapa cerita pendek yang masing-masing ceritanya memiliki pokok permasalahan yang berbeda-beda. Totalnya terdapat 15 judul cerita dalam buku ini. Setiap pokok permasalahan yang berbeda-beda, namun tetap memiliki inti yang berkaitan membuat buku ini menarik. Setiap temanya dominan tentang nilai hidup dan bagaimana kita menyikapi dunia. Seperti buku-buku ciptaan Terelie lainnya, buku Berjuta Rasanya ini pun juga diselingi oleh cerita-cerita fantasi yang kadang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari buku Terelie tersebut. Kelebihannya: 1. Tata bahasanya bagus. 2. Setiap cerita memiliki ciri khasnya masing-masing. 3. Menggunakan bahasa efektif. 4. Tanda baca yang rapi. 5. Tidak adanya typo atau salah penulisan kalimat maupun huruf. 6. Setiap ceritanya memiliki makna yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kekurangannya adalah kurang banyaknya cerita yang tersajikan di dalamnya. Walaupun 15 cerita itu banyak, namun tetap saja bacaan menarik selalu kurang, bukan? Berikut adalah beberapa saran atau kritik yang saya ambil dari beberapa vlog. 1. Terelie harusnya meluncurkan buku kedua tentang Berjuta Rasanya ini. Saran atau kritik yang kedua, tambah lagi cerita yang ada di dalamnya agar pembaca puas. Dan yang ketiga, sebaiknya kita membacanya berulang kali agar dapat mengerti isi dari buku ini. Laporan membaca 2. Judul buku Bahasa Indonesia, dan yang akan kita bahas adalah bab 2, mempelajari teks eksplanasi. Nama penulis Suherli Muhammad Suryaman, Aji Septiaji, dan Istiqomah. Penerbit oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Balitbang, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Tahun terbit 2017 dan jumlah halaman 308 halaman. Ringkasan. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum dengan deretan penjelas dan interpretasi. Ciri dari teks eksplanasi ialah 1. Memiliki tujuan memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan. 2. Memiliki sifat-sifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. 3. Disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku. 4. Susunannya logis.
Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ialah kohesi, kalimat kompleks, dan konjungsi. Fungsi dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan pembaca atau audiens wawasan baru dan pemahaman tentang topik yang akan dibahas. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari laporan membaca 2. Kelebihannya ialah 1. Memiliki banyak sumber yang pastinya terpercaya. 2. Mudah dipahami. 3. Isinya lengkap. Dan 4. Penjelasannya logis. 5. Terdapat banyak contoh soal yang memudahkan pembaca untuk memahami lebih lanjut. 6. Penjelasannya lengkap, singkat, dan padat. Saran atau kritik yang saya ambil dari beberapa blog, yaitu adalah 1. Seharusnya struktur teks lebih lengkap dan dilengkapi penjelasan lebih detail, agar murid lebih mengerti. Tugas individualis menulis 1. Judul buku berjuta rasanya. Pengarang Terelie, penerbit Mahaka Publishing, Kota Terbit Jakarta, dan tahun terbit 2012. A. Kegiatan prabaca. Pertanyaan sebelum membaca buku. 1. Kapan tepatnya buku ini diterbitkan? 2. Berapa jumlah cerita di dalam buku tersebut? 3. Apakah cerita-cerita tersebut ditulis oleh penulis yang sama? 4. Apakah TK yang mendominasi dari cerpen-cerpen tersebut? 5. Apakah ada cerita di dalam buku tersebut yang bersambungan? 6. Apakah ada hubungan judul cerita dan cerita di dalamnya? 7. Apakah buku tersebut terkenal di kalangan masyarakat saat diterbitkan pertama kali? 8. Sudah berapa kali buku tersebut dicetak ulang? 9. Apakah buku tersebut ditulis berdasarkan kisah nyata? 10. Apakah buku ini akan merubah sudut pandang kita? 11. Apakah buku ini pantas untuk dibaca? 12. Apakah buku ini pantas menyandang gelar bestseller? 13. Berapa halaman bukunya? 14. Apakah ilustrasi buku atau cover berkaitan dengan buku? 15. Apakah setiap tokoh utama memiliki karakter yang sama? 16. Mengapa judulnya berjuta rasanya? 17. Apakah cerita tersebut berakhir bahagia? Dan 18. Apakah masalah atau konflik di setiap cerita memiliki inti masalah yang sama? B. Kegiatan pasca baca. Butir-butir penting. Nomor 1. Subbab 1. Bila semua wanita cantik. Butir-butir pentingnya ialah cantik yang dimaksud di dalam buku ini bukanlah sebuah kecantikan yang diukir melalui fisik, melainkan yang dimaksud cantik di sini ialah cantik yang dilihat dari sifat dan perilaku orang tersebut. Karena jika kecantikan diukur dari fisiknya, maka tidak ada habisnya atau kecantikan tersebut tidak berlandaskan. Nomor 2. Subbab 2. Hiks, kupikir kau naksir aku. Butir-butir pentingnya ialah jangan terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu, karena tidak semua hal sama seperti yang kamu pikirkan atau asumsikan. Nomor 3. Subbab 3. Judulnya Cinta Zooplankton. Butir-butir pentingnya ialah manusia adalah tempat melakukan kesalahan. Itulah yang membuat kita menjadi manusia. Manusia tidak luput dari berbuat salah. Namun, setiap orang bisa berubah. Tidak semua hal-hal akan selalu berakhir sama. Ada kalanya mereka menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Nomor 4. Subbab 4. Judulnya Cinta No Matter. Butir-butir pentingnya ialah jangan terlalu mengharapkan atau bergantung pada sebuah benda atau teknologi, karena pada dasarnya kitalah yang menciptakannya. Percaya pada dirimu lebih dari kamu mempercayai teknologi. Nomor 5. Subbab 5. Judulnya Harga Sebuah Pertemuan. Butir-butir pentingnya ialah tidak semua hal yang kita inginkan memiliki manfaat bagi diri kita. Terkadang yang menurut kita baik belum tentu baik bagi orang lain. Dalam kisah ini, keinginan aku tentunya merugikan orang banyak hanya karena obsesinya akan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi. Nomor 5. Subbab 5. Judulnya Harga Sebuah Pertemuan.
Nomor 6, subbab 6, judulnya Kota-Kota Kehidupan Andre. Butir-butir pentingnya ialah hidup ini bukan soal pilihan, karena jika hidup ini hanya sebatas soal pilihan, bagaimana caranya kau akan melanjutkan hidupmu jika ternyata kau adalah pilihan kedua atau berikutnya bagi orang pilihan pertamamu. Salah satu kutipan dari cerita tersebut tentang sudut pandangnya dalam membahas topik mengenai pilihan. Intinya, jangan pernah menyerah atau berkecil hati jika kau tidak mendapatkan pilihan pertamamu, karena hidup tidak hanya tentang pilihan, namun mengenai menerima hal yang terjadi di dalam hidup ini dan menjalaninya tanpa penyesalan. Nomor 7, subbab 7, judulnya Mimpi-mimpi Laila Majnun. Butir-butir pentingnya ialah semua tak dapat selalu berjalan dengan kehendak kita. Tekanan-tekanan yang tentunya seringkali membuat kita ingin menyerah hingga mati rasa. Namun jangan sampai seperti Laila Majnun yang hanya berputus asa melupakan semua mimpinya, melupakan tujuannya, melupakan semangat hidupnya. Hidup terus berlanjut walaupun realita tak selalu sama dengan kehendak kita. Nomor 8, subbab 8, judul Kutukan Kecantikan Miss X. Butir-butir pentingnya ialah kita seringkali berkomentar akan sesuatu yang kita bahkan tidak pernah mengalaminya, tanpa tahu bagaimana rasa sebenarnya. Maka sebaiknya jangan langsung mengomentari maupun menghakimi sesuatu yang belum tentu benar adanya, maupun sesuatu yang kita tidak pernah berada di posisinya. Nomor 9, subbab 9, judul Love versi 7.0 dan Marriage versi 9.0. Poin-poin butir-butir pentingnya ialah teknologi itu seperti pedang bermata dua, dapat merugikan namun banyak pula manfaatnya. Terkadang karena terlalu bergantung pada teknologi, kita melupakan indahnya reaksi alami yang terjadi. Kegagalan, penolakan, dan sebagainya juga salah satu syarat kita untuk hidup. Dengan mengalami penolakan, kita dapat mengetahui indahnya diterima. Dengan mengalami kegagalan, kita dapat merasakan kesuksesan. Tanpa hal-hal tersebut, kita tidak dapat berkembang. Nomor 10, subbab 10, judul Kupu-kupu Monarch. Butir-butir pentingnya ialah tidak segala sesuatu dapat orang lain berikan sebagaimana kita memberikannya kepada mereka. Kita bisa saja mengambil bulan hanya untuk menyenangkan mereka, namun mereka belum tentu dapat melakukan hal yang sama kepada kita. Intinya, ketika kita melakukan sesuatu, jangan pamrih dan mengharapkan balas budi, namun lakukanlah dengan ikhlas. Semua hal yang berlebihan tentunya tak akan berakhir baik, maka lakukanlah semua sesuai dengan kadarnya. Nomor 11, subbab 11, judul Johnny dan Donnie. Butir-butir pentingnya ialah percayalah, hal yang paling menyakitkan di dunia ini bukanlah saat kita sedang sedih-sedihnya, namun tak ada tempat untuk berbagi. Namun saat kita sedang sangat senang, namun tidak ada tempat yang bisa kita bagikan euforianya. Intinya, kegagalan atau kesuksesan tidak memiliki arti jika tidak ada orang yang bisa menjadi tempat kita untuk berbagi. Nomor 12, subbab 12 dan 13. Judul Kutukan Kecantikan Miss X dan Lily dan 3 pria itu. Butir-butir pentingnya ialah tentunya kita pernah sangat menginginkan sesuatu, mendambakannya. Tentunya kita dapat mendapatkan hal tersebut jika kita berusaha cukup keras. Hal-hal tidak akan pernah menjadi milik kita jika kita sendiri tidak pernah memulai untuk berusaha. Maka jadilah berani jika kita ingin menjadi pribadi yang maju dan lebih baik. Nomor 13, subbab 14 dan 15. Judul Pandangan Pertama Zalavia dan Antara Kau dan Aku. Butir-butir pentingnya ialah suatu hal tidak akan pernah terrealisasikan jika kita tidak memulainya. Lakukanlah hal yang kau mau sekalipun kau sangat takut melakukannya. Tidak selamanya kesempatan datang begitu saja. Terkadang hal-hal yang bisa kita lihat dari sudut pandang kita berbeda dengan hal yang terjadi sebenarnya. Jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah mengetahuinya. Tugas individualis menulis 2. Menemukan butir-butir penting dalam buku fiksi maupun non-fiksi. Judul buku Bahasa Indonesia dan bab yang akan kita bicarakan ialah bab 2 tentang teks eksplanasi. Pengarang oleh Suherli, Maman Suryaman, Aji Septiaji, dan Istiqomah. Penerbit
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Balitbank, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kota Terbit Jakarta, dan tahun terbit 2017. A. Kegiatan prabaca. Pertanyaan sebelum membaca buku. 1. Berapa halaman buku tersebut? 2. Apakah buku tersebut mencakup semua struktur mengenai teks eksplanasi? 3. Apakah terdapat banyak soal bahasa mengenai teks eksplanasi di bab tersebut? 4. Apakah terdapat rangkuman di dalam bab tersebut? 5. Berapa banyak contoh teks di bab tersebut? 6. Sebutkan pengertian teks eksplanasi. 7. Apa tujuan dari teks eksplanasi? 8. Bagaimana cara membuat teks eksplanasi? 9. Apa fungsi dari teks eksplanasi? 10. Apakah teks eksplanasi menggunakan 5W plus 1H? 11. Bagaimana cara memastikan jika teks tersebut adalah teks eksplanasi? 12. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi? 13. Apakah untuk membuat teks eksplanasi membutuhkan pola pengembangan? 14. Apakah teks eksplanasi harus disertai fakta? 15. Sebutkan manfaat teks eksplanasi dalam kehidupan. 16. Apa saja contoh teks eksplanasi dalam kehidupan sehari-hari? 17. Sebutkan etika jika ingin mengkritik atau memberikan saran ke teks eksplanasi yang dibaca. 18. Sebutkan tahapan-tahapan dalam membuat teks eksplanasi. B. Kegiatan pasca baca. Nomor 1. Subbab pengertian teks eksplanasi. Butir-butir pentingnya ialah teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Nomor 2, subbab 2, judul struktur teks eksplanasi. Butir-butir pentingnya ialah 1. Pernyataan umum atau eksplanasi, 2. Deretan penjelasan atau interpretasi, dan 3. Interpretasi atau interpretasi. Pernyataan umum ialah bagian teks eksplanasi yang berisi mengenai penjelasan secara umum fenomena yang sedang dibahas. Deretan penjelasan ialah berisi mengenai fenomena sebab akibat yang ditimbulkan dari sesuatu yang dibahas. Dan interpretasi adalah simpulan yang berisi solusi yang untuk mengatasi permasalahan atau himbauan maupun manfaat dari suatu fenomena. Nomor 3, subbab 3, judul ciri-ciri teks eksplanasi. Butir-butir pentingnya ialah 1. Teks eksplanasi bertujuan memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan. 2. Teks eksplanasi bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. 3. Teks eksplanasi disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku. 4. Teks eksplanasi umumnya disajikan dengan menggunakan susunan logis. Nomor 4. Subbab 4, judul kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Butir-butir pentingnya ialah 1. Kohesi. Kohesi berkenaan dengan hubungan bentuk antara bagian-bagian dalam suatu wacana. Kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk yang secara struktural membentuk ikatan sintaktikal. Teks yang kohesif berarti terdapat keterpaduan dalam setiap unsurnya. Unsur-unsur teks tersebut disusun sehingga membentuk suatu rangkaian kalimat yang padu dan utuh. 2. Konjungsi. Konjungsi merupakan salah satu kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Unsur-unsur yang dihubungkan dapat berupa kata, frasa, klaus atau kalimat, alinea atau pemarkah lanjutan, topik pembicaraan, dan alih topik atau pemarkah disjungtif. Ditinjau dari kedudukan konstituen yang dihubungkan dibedakan adanya konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya sederajat. Sedangkan konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya tidak sederajat. Konjungsi yang terdapat dalam teks eksplanasi biasanya berupa konjungsi. Dan karena selain itu dan oleh karena itu, konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. 3. Kalimat kompleks. Kalimat simpleks.
Kalimat simpleks adalah kalimat sederhana yang terdiri dari satu pola kalimat. Pola kalimat adalah rangkaian kata yang minimal terdiri dari fungsi subjek dan predikat. Di dalam kalimat simpleks tersebut hanya terdapat satu kata kerja atau satu predikat utama. Kalimat simpleks hanya mengandung satu struktur, yaitu SPO, cat, dan shell. Nomor 5, subbab 5, tujuan kebahasaan dari teks eksplanasi. Butir-butir pentingnya ialah tujuan kebahasaan dari teks eksplanasi adalah untuk menerangkan proses-proses yang terjadinya dalam pembentukan atau kegiatan yang terjadi dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya, yang bertujuan menjelaskan. Dapat dikatakan teks eksplanasi fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia, atau non-human participants, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan pelangi. Nomor 6, subbab 6, fungsi teks eksplanasi. Butir pentingnya ialah fungsi teks eksplanasi, yakni fungsi memaparkan proses, memaparkan alasan, memaparkan akibat, dan memaparkan solusi. Nomor 7, subbab 7, fungsi memaparkan proses. Butir pentingnya ialah fungsi memaparkan proses ditemukan pada teks yang memaparkan atau menjelaskan mengenai proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Dengan adanya fungsi tersebut, maka teks eksplanasi dapat memberi wawasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Nomor 8, subbab 8, fungsi memaparkan alasan. Butir pentingnya ialah fungsi memaparkan alasan ditemukan pada teks yang memaparkan atau menjelaskan tentang alasan terjadinya sesuatu. Alasan yang dimaksud yakni sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Nomor 9, fungsi memaparkan akibat. Fungsi memaparkan akibat ditemukan dalam pada teks yang memaparkan akibat terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Akibat yang dimaksud yakni dampak terjadinya suatu akibat atau fenomena. Nomor 10, subbab 10, fungsi memaparkan solusi fungsi. Butir pentingnya adalah dengan adanya fungsi tersebut, maka teks eksplanasi dapat memberi wawasan kepada pembaca mengenai solusi dari terjadinya sesuatu. Nomor 11, contoh dari teks eksplanasi. Banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, yang ini juga dapat berarti maksudnya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan pemukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai. Ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di daerah banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bendungan, waduk, dan weir digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung pasir atau tabung apung portabel digunakan. Banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. 5. Membandingkan dua buku, buku 1 dan buku 2. Membandingkan dua buku fiksi ataupun non-fiksi. Identitas. Buku 1, judulnya adalah Berjuta Rasanya, nama penulisnya Terelie, penerbit oleh Mahaka Publishing, tahun terbit 2012, dan berjumlah 205 halaman. Sedangkan buku 2, judul buku adalah Bahasa Indonesia Bab 2, membuat teks eksplanasi, nama penulis Suherli Maman Suryaman, Aji Septiaji, dan Istiqomah. Penerbit Kemendikbud, Balitbang, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Tahun terbit 2017 dan jumlah halamannya 308. Ringkasan buku. Buku 1. Cerpen atau cerita pendek adalah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang, seperti novela dan novel. Buku ini berisikan kumpulan dari beberapa cerita pendek yang masing-masing ceritanya memiliki pokok permasalahan yang berbeda.
Totalnya terdapat 15 judul cerita di dalam buku ini. Setiap pokok permasalahan yang berbeda namun tetap memiliki inti yang berkaitan membuat buku ini menarik. Setiap temanya dominan tentang nilai hidup dan bagaimana kita menyikapi dunia. Seperti buku-buku ciptaan Terelie sebelumnya, buku Berjuta Rasanya ini pun juga diselingi oleh cerita-cerita fantasi yang kadang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Buku 2. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahamannya mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ciri dari teks eksplanasi adalah 1. Memiliki tujuan memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan. 2. Memiliki sifat-sifat menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, dan bagaimana. 3. Disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku dan susunannya logis. Kaidah kebahasan teks eksplanasi adalah 1. Kohesi, 2. Kalimat simpleks, dan konjungsi. Fungsi dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan pembaca atau audiens wawasan baru dan pengertian pemahaman tentang topik yang sedang dibahas. Tujuan penulisan buku 1 untuk menghibur pembaca dan menjadi bahan belajar mengenai mengikhlaskan dan lainnya. Sedangkan buku 2 untuk menjadi sumber tambahan ilmu. Keunggulan dari buku 1: 1. Tata bahasanya bagus. 2. Setiap cerita memiliki ciri khasnya masing-masing. 3. Menggunakan bahasa efektif. 4. Tanda baca yang rapi. Dan 5. Terdapat banyak cerita di dalamnya. Sedangkan keunggulan buku 2 adalah 1. Memiliki banyak sumber yang pastinya terpercaya. 2. Mudah dipahami. 3. Isinya lengkap. Dan 4. Penjelasannya logis. Kelemahan dari buku tersebut ialah buku 1. Kurang banyak cerita yang tersajikan di dalamnya. Walaupun 15 cerita sudah termasuk banyak, namun tetap saja terasa kurang. Buku 2 sepanjang ini menurut saya belum ada kekurangan yang berarti di dalam buku 2. Bahasa. Buku 1 berbahasa Indonesia, sedangkan buku 2 bahasanya Indonesia juga. Simpulan penilaian buku 1. Isi cerita sesuai dengan judulnya, yaitu Berjuta Rasanya, dan tidak mengecewakan pembacanya. Saya rasa ulasan tinggi dari orang-orang sesuai dengan isi bukunya. Buku 2. Buku ini sangat bermanfaat untuk mendalami teks eksplanasi dan sangat membantu saya dalam memahami tentang teks eksplanasi dan mungkin bab lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.